Yo Ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Jadi di depan saya ini sudah ada motor sport full firing dan kini lebih gahar dan tentunya kesannya lebih berbeda desain grafiknya, yaitu Yamaha R15 versi MotoGP Monster Energy, dan ini harganya menginjak di angka 38 jutaan lur. Jadi seperti apa sih spek yang diusung dari R15 versi MotoGP ini? Kenapa harganya cukup mahal? Jadi simak terus lur. Oke lur, kita mulai dari segi dimensinya dulu. Untuk panjangnya nih 1990 mm dengan lebar 725 mm. Jadi motor ini juga memiliki tinggi 1135 mm lur. Jadi dimensinya segitu ya. Untuk di bagian atas nih spionnya juga modelnya lebar dan panjang. Untuk di bagian windshield dia lebih tinggi ya dan transparan. Untuk di bagian sektor depan nih ada stiker Monster Energy dan headlampnya juga pipih sipit dan ini memiliki dua mata ganda. Untuk di tengahnya ada air scope dan ini sebenarnya tidak meningkatkan performa ataupun ini ya aerodinamisinya ya, jadi hanya sekedar desainnya. Tapi terlihat oke, keren. Dan di bagian lampu sen berada di fairing terpisah ya. Terlihat lebih menonjol ke samping sih. Perlu di upgrade. Untuk suspensi sih oke karena warna gold dan ini upside down lur. Dan untuk di bagian kaki-kaki depan ini menggunakan velg 17 inci. Diameter piringan cakramnya juga lebar 282 mm dengan kaliper dual piston warna gold. Memang pengeremannya belum ABS, tapi cukup mumpuni lah lur. Untuk profil ban memakai 100/80 ring 17 dan juga sudah tubeless. Dan untuk di bagian desain secara keseluruhan ini oke lah lur, R15 ini. Terus di bagian sini juga ada pattern-pattern dan desainnya yang tarikan tegas, detailing-detailingnya tuh cukup oke lah. Untuk di bagian sektor mesinnya ini menggunakan mesin 1 silinder SOHC berkapasitas 155 cc berpendingin cairan. Jadi sudah dilengkapi dengan teknologi VVA dan membuat tenaga torsinya maksimum di setiap putaran mesin. Untuk tenaga yang dihasilkan ini cukup besar karena mencapai 14,2 kW pada putaran mesin 10.000 rpm. Sedangkan torsinya lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, di mana mempunyai torsi puncaknya 14,7 Nm pada putaran mesin 8.500 rpm. Untuk konsumsi bahan bakarnya cukup irit karena saat dites ini 41,3 km per liter. Jadi cukup mumpuni lah lur. Untuk di bagian handle, di bagian kanan ini terdapat engine cut off, mode hazard dan electric starter. Ini kompetitor belum ada loh fitur ini. Untuk posisi reading memang menunduk dan ini stangnya model jepit ya, slip on. Dan di bagian speedometer juga terdapat shift timing light di sini untuk panduan perpindahan gigi. Bentuknya juga minimalis namun cukup informatif lur. Di bagian penguncian memang shutter key biasa, hanya bermagnet dan koplingnya ini cukup ringan karena sudah ada fitur assist. Di bagian handle kiri lengkap ya di sini. Dan soal kapasitas tangki bahan bakarnya ini 11 liter. Memang lebih kecil dibandingkan kompetitor tapi tidak berpengaruh banget sih. Dan untuk ketinggian tempat duduknya ini 815 mm, memiliki desain jok yang terpisah bertingkat dan ini lebih slim, minimalis. Untuk tarikan bodi belakang ini juga tegas, meruncing ke belakang, mempunyai desain stop lamp yang tidak terlalu besar dan ini juga sudah LED, desain spakbor yang minimalis dan
desain lampu seinnya juga terpisah. Spakbornya sih oke lur, minimalis. Jadi untuk soal beratnya, motor ini 137 kg. Memang lebih berat dibandingkan kompetitornya lur, tapi sedikit kok. Untuk di bagian pijakan kaki ini juga lebih condong ke belakang ya. Jadi kesan MotoGP-nya tuh dapat banget. Ini juga motif-motifnya, pijakan kakinya pas banget, tidak ada bantalan karet, jadi lebih clean. Untuk desain knalpotnya ini juga nggak terlalu besar banget ya, pas banget lah di R15 ini. Untuk kaki-kaki di bagian belakang ini diameter piringan cakramnya lebih kecil dan kalipernya juga warna gold. Terkesan oke banget sih. Velgnya ya senada dengan yang depan dengan profil bannya 140/70 ring 17, tentunya tubeless ya. Untuk di bagian desain nih, kolongnya nih clean banget lor. Dan untuk soal suspensi, di sini suspensi tunggal ya, dibekali swing arm aluminium, shock breakernya tunggal warna kuning, monoshock. Dan untuk rangkanya ini delta box ya ciri khas Yamaha. Jadi ngomongin soal transmisinya, Yamaha R15 ini bisa dikatakan sistem transmisi yang terbaik saat ini, karena kan ini juga sudah dilengkapi fitur assist, kinerja kopling ringan tadi, terus slipper clutch di mana perpindahan giginya lebih halus dan cukup mudah dioperasikan. Untuk delta boxnya yang rangkanya ini juga cukup kokoh, jadi banyak digunakan di motor Yamaha yang lainnya. Selain itu juga sudah mengadopsi forged piston dan diasil silinder, dimana menjadikan mesinnya ini lebih awet, lebih kuat juga. Dan untuk soal di bagian ground clearance, motor ini mencapai 155 mm. Jadi kesimpulan untuk R15 ini cukup oke secara keseluruhan ya. Memang untuk di harga 38 ini sesuai lah dengan fitur yang dimilikinya. Namun ada beberapa kurangan ya, seperti pengeremannya belum ABS dan juga sistem pengunciannya belum keyless lur. Oke, dan segitu aja reviewnya. Ojo lali tinggal no like. Salam dulur otomotif.